Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 260 telah dibocorkan Miyamura. Yap, setelah kematian Choso, Aoi Todo menggantikan peran kakak bagi Yuji. Todo lumayan beruntung karena Sukuna sedang di kondisi kesulitan menggunakan teknik kutukannya setelah domain expansion. Jadi kemungkinan Sukuna hanya bisa menghadapi Todo dan Yuji menggunakan taijutsu dan kecepatannya. Yap, saat Sukuna hanya bisa menggunakan taijutsu dan kecepatan, Todo di chapter 259 terlihat akan mengaktifkan Bugi-Wugi versi terbarunya, dan Yuji dalam keadaan marah besar untuk membalas dendam atas kematian Choso. Buat yang tidak paham, balas dendam atau kemarahan menghasilkan emosi negatif, dan ini termasuk buff di Jujutsu Kaisen. Yap, bisakah Sukuna menghadapi dua penyihir yang mendapat buff saat dia dalam keadaan sangat lemah? Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check out, check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan Todo mengungkapkan bahwa lengan kirinya yang hilang diganti dengan instrumen yang disebut Vibra Slap. Narator menjelaskan bahwa Todo telah mengubah aktivasi Bugi-Wugi dari tepukan tangan menjadi benturan potongan logam dan kotak kayu Vibra Slap. Yap, Abdikos tidak tahu Gege Akutami sedang bercanda atau serius. Bisa-bisanya upgrade Bugi-Wugi Todo malah membuatnya terlihat sangat aneh. Abdikos kira Gege akan memberikan lengan prostetik untuk Todo layaknya Pak Lurah, tapi kenyataannya malah benda aneh yang menghasilkan vibrasi dari tamparan dalam kurung tumbukan. Mungkin itulah alasan kenapa benda ini dinamakan Vibra Slap. Spoiler kedua, Todo sekarang dapat menukar orang total 50 kali dalam 1 detik. Serangan cepat Todo dan Yuji secara bersamaan membuat Sukuna dihajar tanpa bisa menyadari apa yang terjadi. What? Abdikos lupa kalau Todo sejak awal memang orang aneh. Jadi harusnya Abdikos tidak meragukan Todo dengan keanehannya. Semakin aneh Todo, maka dia akan semakin kuat. Dan ya, Vibra Slap memungkinkan Todo untuk bertukar 50 kali dalam 1 detik. Ini sebenarnya tidak aneh karena yang dipakai acuannya adalah vibrasi alias gerakan bolak-balik dalam satu waktu. Jadi masuk akal jika sekali dibunyikan ting, maka benda tersebut akan terus menghasilkan bunyi ting sebanyak 50 kali akibat efek vibrasi. Kalau ini mah bukan lagi buff tapi overpower. Saking overpowernya, Sukuna sampai tidak paham bagaimana dia dengan cepat diajar kombinasi Yuji dan Todo. Abdikos tidak bisa membayangkan bagaimana cara Mappa kelak menganimasikan 50 gerakan vibrasi dalam 1 detik. Spoiler ketiga, Todo memberlakukan sumpah pengikat untuk membatasi jumlah pertukaran sebanding dengan tumbukan Vibra Slap. Todo telah berhasil memperluas target teknik terkutuknya menjadi beberapa target dan memperluas jangkauan efektif teknik tersebut. Narator juga mengungkapkan bahwa Todo berhasil mengevakuasi para penyihir dari wilayah Sukuna. Yap, kalau teknik Todo jadi se-overpower ini, Abdikos tidak kaget kalau dia berhasil mengevakuasi seluruh penyihir, bahkan segambling-gamblingnya Todo saat berusaha melakukan evakuasi dengan 50 kali vibrasi dalam 1 detik. Pasti ada satu penyihir yang nyantol di teknik Bugi-Wugi Todo, entah di vibrasi yang keberapa. Jangankan cuma 4 penyihir, saat banyak penyihir ikut terperangkap di dalam domain Sukuna sekalipun, besar kemungkinan gambling Todo masih bisa menyelamatkan mereka. Apalagi Todo menggunakan sumpah pengikat untuk memperbesar jangkauan dari Bugi-Wugi, termasuk memperbanyak jangkauan targetnya, alias Todo tidak harus mengevakuasi satu persatu tapi bisa mengevakuasi sekaligus. Namun ya sayangnya Yuji ada di pusat domain dan menjadi target utama Sukuna, sehingga vibrasi Todo tidak bisa mencapai Yuji. Spoiler keempat, Sukuna berkata, dari semua penyihir, dialah yang paling egois dan sulit dipengaruhi. Sejujurnya, dia muncul pada saat yang paling tidak aku inginkan untuk dia muncul. Yap, andaikan Sukuna masih punya tebasannya, mungkin dia bisa mencegah serangan Todo dan Yuji dengan membuat tebasan dari seluruh tubuhnya sebagai perlindungan sekaligus serangan. Sama seperti saat Sukuna menebas ular Megumi atau saat Sukuna menebas gencetan bangunan dari api Jogo. Jadi ya, kondisi Sukuna sangat tidak beruntung, dan inilah jawaban kenapa Todo baru bisa keluar sekarang. Dia sama seperti Miguel, yaitu ada di kondisi tertentu yang dia butuhkan saat menghadapi Sukuna. Terbukti, kemunculan Todo benar-benar membuat Sukuna panik. Spoiler kelima, saat Todo hendak mendaratkan tendangan, Sukuna dengan mudah mengelak. Sukuna memegang wajah Yuji dan mencoba menghajarnya, tetapi Todo terus menukarnya saat Yuji terus menghajar Sukuna dari titik butanya. Yap, Sukuna boleh jadi sangat cepat dalam pertarungan taijutsu, tapi tidak dengan tipuan. Apalagi yang menipunya adalah orang dengan pemikiran aneh seperti Todo. Jadi saat Todo tiba-tiba berniat menendang Sukuna, otomatis Sukuna akan refleks menghindari tendangan tersebut. Tapi karena ini Todo, maka tendangan seperti itu bisa jadi cuma tipuan atau beneran menendang. Jadi ya, Sukuna salah langkah karena tendangan itu cuma tipuan. Harusnya diblok Sukuna, bukan dihindari. Walhasil Sukuna kembali kena hajar Yuji dari titik buta.
Spoiler ke-6, Todo, Yuji, dan Sukuna kini seperti roulette. Sukuna menyadari Todo dapat mengubah nilai maksimum dan minimum jumlah pertukaran per ketukan. Yap, ini keren sekali. Jadi dari 50 vibrasi, tidak semuanya harus bertukar. Todo bahkan bisa menaikkan batas minimum dan maksimum berapa kali dia harus bertukar dalam satu kali ketukan vibrasi slap. Jadi ya, makin pening kepala Sukuna. Ada 1 dari 50 kemungkinan Sukuna akan dikelabui, dan saat Sukuna was-was dengan tipuan ini, serangan demi serangan terus didaratkan di tubuhnya. Spoiler ke-7, Sukuna berpikir secara praktis tidak mungkin membiasakan diri dengan bugi-wugi, tapi Sukuna telah menemukan cara untuk membaca kapan Todo akan bertukar. Tepatnya saat fokus Yuji sudah mencapai puncaknya, Sukuna mengira Todo mungkin akan melakukan tipuan dengan tidak menukar Yuji, melainkan sesuatu yang lain untuk mengelabui lawan. Maka Sukuna bergerak meninju Yuji dengan sangat keras. Yap, Sukuna benar sekali kalau mengadaptasi 50 kemungkinan pertukaran Todo memang mustahil. Jadi Sukuna mengambil keputusan yang menurut Abdiko sangat masuk akal, yaitu hanya fokus ke Yuji. Jadi dia akan mengabaikan Todo. Dengan kemantapan hati, Sukuna berniat meninju hanya pada Yuji seorang. Spoiler ke-8, namun tak lama kemudian burung gagak meme muncul dan Sukuna menyadari kesalahannya karena dia salah membaca langkah Todo. Sukuna berpikir mereka bertukar dengan gagak meme, jadi dengan cepat mencoba mengarahkan tubuhnya ke titik buta dan mendaratkan tendangan. Tapi dia menyadari dia ditipu sekali lagi, di mana Todo sama sekali tidak bertukar tempat. Yap, kasihan sekali Sukuna kalau harus berhadapan dengan orang aneh seperti Todo. Sukuna terlalu pintar sehingga setiap serangan dia perhitungkan kemungkinannya. Saat dia sudah mantap akan meninju Yuji dari arah depan, gagak meme tiba-tiba muncul. Hal ini langsung mempengaruhi kepintaran Sukuna untuk waspada kalau Yuji akan ditukar dengan gagak meme, sehingga Sukuna mengira Yuji akan menyerang dari titik buta. Sukuna pun mengarahkan tubuhnya ke titik buta, tapi ya, Sukuna salah langkah karena gagak meme hanya tipuan, di mana Yuji di depan Sukuna sama sekali tidak bertukar tempat dengan gagak meme. Spoiler ke-9, Yuji dengan mudah mendaratkan Black Flash pada Sukuna. Setelah mendaratkan Black Flash, Yuji mencakar Sukuna dan terus mencakarnya secara brutal dengan wajah iblis. Yap, 9 kali Black Flash. Sekali lagi Yuji berada di momentum mode zone. Dia langsung mencapik-capik Sukuna dengan cakar dia. Sepertinya Sukuna memang tidak punya pilihan lain selain teknik kutukan untuk mengakhiri neraka penderitaannya ini. Spoiler ke-10, meski tangan Yuji telah menembus dadanya, Sukuna mencoba memperluas domainnya sekali lagi. Tetapi Sukuna melihat siluet misterius. Narator menjelaskan bahwa Sukuna telah menyaksikannya, hantu terkuat yang telah Sukuna bunuh dengan tangannya sendiri. Komentar editor, sorot mata yang tidak bisa dikelabui. Anjir, merinding banget. Sesuai yang Abdikos katakan, Sukuna yang terlalu pintar tidak akan bisa keluar dari neraka kombinasi Yuji dan Aoi Todo kecuali dengan teknik kutukan. Dan ya, saat Yuji sudah menancapkan cakarnya di tubuh Sukuna, sepertinya domain Sukuna telah kembali, atau jalur khusus otak domain dia telah kembali dibuat, sehingga Sukuna berniat mengakhiri neraka ini dengan domain expansion. Namun siapa sangka Sukuna melihat kehadiran siluet misterius di mana hawa keberadaannya seperti hantu terkuat yang pernah Sukuna bunuh sebelumnya. Bahkan sorot mata dari hantu tersebut tidak bisa dikelabui lagi. Yap, hantu Gojo telah kembali. Apakah hantu yang dimaksud adalah roh kutukan seperti yang Abdikos teorikan? Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.